Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Pustanggreni. Saya dari Universitas Negeri Brawijaya, Program Studi Agrobisnis Perikanan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi, di sini saya izin membuat video kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Sendang Biru, Kabupaten Malang mengenai bertahan hidup di musim baratan. Jadi sebelumnya itu saya sudah observasi ke Sendang Biru, dan Bapak Ibu sekalian di wilayah Sendang Biru itu sering menyebutkan istilah baratan, yang dimana saya juga baru mengetahui ketika saya observasi di wilayah Sendang Biru. Dan di sini saya sebagai mahasiswa ingin melakukan penyuluhan terhadap Bapak Ibu sekalian mengenai bertahan hidup di musim baratan. Jadi video ini khusus untuk warga Sendang Biru. Yang pertama, saya akan menjelaskan di mana apa yang dimaksud dengan musim baratan itu. Namun sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa Bapak Ibu juga sangat tahu apa yang dimaksud dengan musim baratan. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu musim baratan. Di mana video ini mungkin bisa di-share kepada adik-adik sekalian atau kakak-kakak yang ada di wilayah Sendang Biru. Jadi musim baratan sendiri itu merupakan periode yang menantang bagi nelayan Sendang Biru, karena kemarin setelah saya observasi itu baratan ini bisa menyebabkan bahwa ekonomi menurun dan lain sebagainya. Makanya saya menyebutnya ini adalah episode atau periode yang menantang bagi nelayan Sendang Biru. Jadi ciri-cirinya yaitu seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan cuaca yang tidak menentu. Sering menghambat aktivitas penangkapan ikan sehingga mempengaruhi keselamatan dan juga pendapatan nelayan yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui kalau baratan itu dampaknya seperti ini atau seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi lanjut untuk slide selanjutnya. Saya izin untuk slide selanjutnya. Di sini saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian apa tujuan saya untuk melakukan penyuluhan ini, yaitu yang pertama pastinya meningkatkan pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang resiko musim baratan, yang dimana mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, namun di sini kita bedah lagi supaya kita saling tahu. Dan selanjutnya yaitu memberikan strategi bertahan hidup selama musim baratan, karena kemarin juga disebutkan bahwa musim baratan ini menimbulkan ekonomi itu menurun. Jadi di sini saya akan memberikan strategi bertahan hidup selama musim baratan, lalu meningkatkan keselamatan kerja di laut dan membantu Bapak Ibu sekalian menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Oke, untuk nextnya yaitu mengenal musim baratan. Sebenarnya Bapak Ibu itu juga jauh lebih mengenal daripada saya, tapi menurut yang saya observasi kemarin yaitu terjadi sekitar November sampai Maret. Namun ternyata musim baratan ini tidak terjadi November hingga Maret saja, bisa jadi kayak 6 bulan kemudian, terus bisa jadi 1 tahun gitu, sesuai sama musim-musimnya. Dan sangat disayangkan bahwa musim baratan ini itu terjadi hingga 6 bulan hingga 1 tahun, dan maka itulah kami atau saya sebagai penyuluh ingin memberikan penyuluhan untuk bertahan hidup di musim baratan ini. Lalu yang kedua ditandai hujan lebat dan angin kencang. Lalu yang ketiga ada gelombang laut lebih tinggi dari biasanya, dan yang keempat aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih beresiko karena adanya gelombang laut yang lebih tinggi dan juga hujan yang lebat. Dan di situ mungkin membuat para nelayan itu memutuskan tidak melaut selama musim baratan. Lalu di sini saya akan menjelaskan poin dari penyuluhan saya, yaitu strategi bertahan hidup secara ekonominya. Dan di sini itu sebelumnya saya observasi Bapak Ibu sekalian itu menyebutkan bahwa jika nelayan selama tidak ada musim baratan itu mencapai keuangannya itu stabil, jadi setiap musim itu bisa mencapai puluhan juta. Jadi bisa dibayangkan bahwa jika tidak ada musim baratan, ekonomi di Sendang Biru itu sangat membaik. Jadi musim baratan ini sangat berpengaruh untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi maka di sini saya akan memberikan strategi bertahan hidup secara ekonomi untuk wilayah Sendang Biru.
Di sini mungkin saya akan menyebutkan yang pertama ada pengolahan ikan asin. Jadi pengolahan ikan asin ini itu kenapa itu menjadi strategi? Karena kalau pengolahan ikan asin sendiri itu bisa diolah hanya menggunakan air garam. Oke, yang pertama strateginya yaitu mungkin Bapak Ibu sekalian itu bisa membuat pengolahan ikan asin, yang dimana ikan asin ini jika diekspor ke kota-kota maka itu akan menjadi sumber pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat Senan Biru. Karena kalau misalnya di kota biasanya umumnya mereka tuh sulit mencari ikan asin. Dan kenapa ikan asin ini menjadi strategi? Dikarenakan ikan asin ini bisa dibuat mungkin di musim baratan ini jauh lebih mudah daripada kita harus menunggu penangkapan dahulu. Jadi jika ikan asin ini hanya menggunakan air garam dari laut, seperti itu. Lalu yang kedua ada pembuatan abon ikan. Jadi abon ikan ini juga berdampak sekali untuk bertahan hidup secara ekonomi, karena ya itu tadi, kalau misal kita bisa mengekspor kayak ikan asin, abon ikan keluar, itu pasti pendapatan kita akan stabil, pendapatan masyarakat Senan Biru itu pasti akan stabil. Dikarenakan pembuatan abon ikan ini juga termasuk pembuatan yang bisa bertahan cukup lama. Jadi kalau misalnya ikan segar kan emang harus diekspor sekarang juga, tapi kalau abon ikan bisa tahan lebih lama lagi. Seperti itu. Mungkin untuk pembuatan abon ikan lagi nanti kami akan melakukan penyuluhan cara pembuatan abon ikan, atau mungkin sebenarnya di sini itu sudah mengetahui cara yang lebih efisien dibanding kita sebagai mahasiswa. Tapi di sini saya akan menyebutkan gimana caranya bertahan hidup menggunakan abon ikan itu. Jadi di sini kami sudah lakukan observasi yang dimana mungkin wilayah Senan Biru, Bapak Ibu wilayah Senan Biru ini kurangnya yaitu mengekspor, dimana sebenarnya kita bisa berjualan di HP, kita bisa berjualan lewat internet, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi di sini itu masih stuck dimana menunggu para pembeli itu datang. Maka dari itu, jadi caranya yang efektif untuk meningkatkan ekonomi di musim baratan yaitu menjual seperti makanan-makanan frozen food sama abon ikan asin, itu bisa dikelola menjadi frozen food sehingga bisa dioper ke berbagai macam kota. Jadi nanti bisa memanfaatkan yaitu memanfaatkan HP dan lain sebagainya untuk menjual ke seluruh kota. Jadi tidak stuck menunggu para pembeli datang ke Senan Biru. Namun sebaiknya Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan mengusahakan melakukan penyuluhan yaitu mengenai tata cara melakukan jual beli yaitu melalui internet. Jadi supaya kita semuanya bisa menjual tanpa menunggu pembeli datang ke Senan Biru. Lalu mungkin di situ juga di slide juga menunjukkan membudidaya ikan skala kecil. Di sini di Senan Biru selama saya observasi juga saya sangat mengetahui banyaknya warga Senan Biru itu sudah budidaya ikan, seperti budidaya ikan lele dan lain sebagainya. Itu sangat efektif. Jadi di sini sudah cukup membaik untuk budidaya. Lalu ya berdagang hasil perikanan. Namun berdagang hasil perikanan ini jika di musim baratan mungkin ya Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri bahwa kurang efektif. Namun di sini berdagang hasil perikanan mungkin bisa kayak seperti ikan asap seperti itu. Namun ya balik lagi, ini adalah skala kecil untuk strategi bertahan hidup. Dan selanjutnya yaitu usaha wisata perahu. Itu mungkin karena di Senan Biru itu banyaknya pantai-pantai yang sangat-sangat indah, maka di situ juga bisa disewakan perahunya untuk mereka ke pulau seperti Pulau Sempu. Itu juga menjadi strategi bertahan hidup secara ekonomi. Dan banyaknya karang-karang di situ juga bisa Bapak Ibu menggunakan karang-karang tersebut sebagai gelang, sebagai
aksesoris lainnya. Jadi jika ada bukan warga lokal yang ke Sendang Biru, pasti mereka tuh akan tertarik membeli gelang, naik perahu untuk ke pulau-pulau gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu yang selanjutnya yaitu jika Bapak Ibu tidak, mungkin ini lebih ke Bapak yang sedang melaut ya, jika tidak ada waktu untuk melaut alias sedang musim baratan, itu di sini saya akan menjelaskan kegiatan untuk selama musim baratan. Kemarin saya observasi juga bahwa bapak nelayan itu sudah melakukan hal yang beberapa saya tulis di slide ini, yaitu seperti memperbaiki kapal. Dan itu emang sudah seharusnya kalau musim baratan bagi warga Sendang Biru itu memperbaiki kapalnya supaya masih tetap bisa dipakai jika musim baratan itu selesai. Dan itu adalah hal yang bagus untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan memperbaiki alat tangkapnya, mengerti pelatihan perikanan, itu juga hal yang sangat efisien dilakukan jika musim baratan. Untuk mengerti pelatihan perikanan, nanti kami sebagai mahasiswa akan melakukan penyuluhan lagi, yaitu seperti pelatihan perikanan, seperti ada alat-alat modern yang akan kami tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian jika musim baratan itu sudah selesai. Jadi nanti mungkin akan lebih efisien lagi selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya yaitu belajar pengolahan hasil perikanan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu hasil apa bisa dibuat ikan asap, abon ikan, ikan asin, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan kelompok ya. Seperti ini mungkin bisa diikuti nanti ini melihat video saya bareng-bareng seperti itu. Lalu yang slide selanjutnya di sini saya ada pesan untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu jadi musim baratan bukan hanya tentang bertahan dari ombak, tapi juga tentang bertahan secara ekonomi, menjaga keselamatan, dan mempersiapkan diri untuk musim tangkap berikutnya. Dan saya sangat berharap untuk penyuluhan ini bisa membawa Bapak Ibu sekalian keluar dari zona yang mungkin itu sangat sulit bagi Bapak Ibu sekalian jika ada musim baratan sampai 1 tahun, setengah tahun, seperti itu. Jadi pesannya mungkin jika memang sebagai nelayan itu bisa sebelum musim baratan itu menghasilkan uang sampai 10 juta atau berpuluh-puluh juta, mungkin pesan saya supaya Bapak Ibu sekalian itu bisa mengatur keuangannya jauh lebih baik. Karena kemarin saya observasi ada salah satu bapak dari Sendang Biru mengucapkan bahwa jika kita bisa mengelola keuangan dengan baik, mungkin musim baratan itu masih bisa kita tanggung dengan tabungan kita. Tapi karena itu namanya musim baratan, namanya musim, kita tidak tahu bahwa itu tuh sampai kapan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi mungkin pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian bisa memanage keuangan dengan baik seperti itu. Dan bisa selain memanage keuangan dengan baik, yaitu bisa mengelola sumber keuangannya dijadikan usaha yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, dari situ mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penyuluh di wilayah Sendang Biru. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan saya, yaitu musim baratan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari oleh nelayan Sendang Biru, oleh nelayan Bapak Ibu sekalian. Dengan mengutamakan keselamatan, mengelola keuangan dengan baik, serta mengembangkan usaha alternatif, nelayan dapat tetap bertahan dan menjaga kesejahteraan keluarga selama musim baratan. Jadi harapan saya sebagai penyuluh untuk penyuluhan kali ini, yaitu supaya Bapak Ibu sekalian itu sejahtera selama menghadapi musim baratan, tetap sejahtera selama mengalami musim baratan. Karena musim baratan ini itu pastinya sangat berpengaruh untuk ekonomi Bapak Ibu sekalian. Jadi karena berpegang teguh dengan
dengan laut, maka itu sangat berpengaruh mengenai ekonomi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dapat merasakan gimana jika tidak bisa melaut selama 6 bulan atau 1 tahun. Jika mengalami musim baratan itu pasti menyedihkan sekali. Bukan menyedihkan, pastinya itu sangat sedih sebagai Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga ikut merasakan gimana susahnya kalau misal tidak ada ikan selama musim baratan. Jadi itu tujuan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan mengenai video penyuluhan saya, bisa langsung ditanyakan melalui WA, karena videonya akan saya share ke grup. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa bertanya lewat WA. Jika Bapak Ibu sekalian berkenan, nanti saya akan ke Senam Biru untuk melihat langsung respon dari Bapak Ibu sekalian mengenai penyuluhan saya. Baik, saya Afrilia Anggreni. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya bermanfaat untuk Bapak Ibu di wilayah Senam Biru sekalian. Terima kasih.